yang selamat, al-mansurah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu judul kitab ini di bagian akhirnya At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah ini mengambil dari lafaz-lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan selalu ada golongan yang terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan ditolong, golongan yang selamat, dan ini akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di soal jawab yang ke-10 jamaah sekalian. Kita akan lanjutkan soal jawab yang berikutnya sesuai urutan kitabnya, yaitu yang ke-11. Ya, pertanyaan yang ke-11, ma huwa asy-syar'u alladzi amara Allah Ta'ala alla yudanu illa bih? Ma huwa asy-syar' alladzi amara Allah Ta'ala alla yudan illa bihi? Ya, syariat yang bagaimana? Syariat apakah yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan alla yudana illa bih, agar seseorang itu tidak beragama kecuali dengannya? Syariat apakah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan alla yudana illa bihi? Ya, lafaz Arabiknya di sini menggunakan fiil majhul, ya, bentuk pasif, alla yudani, agar tidak diagamai kecuali dengannya. Ya, maksudnya agar seseorang itu tidak beragama kecuali dengan syariat yang Allah perintahkan tersebut untuk berpegang dengannya maksudnya. Ya, al-jawab hiyal hanifiyah. Syariat yang Allah perintahkan kepada kita agar kita beragama dengannya yaitu al-hanifiyah. Ya, millatu Ibrahim alaihissalam. Ya, ditafsirkan di sini al-hanifiyah oleh yang memberikan syarah di sini, yaitu al-muslim, seorang muslim. Ya, dikatakan tahannafar rajulu ay amila amalal hanifiyah. Ya, kalau seseorang dikatakan tahannafa, berarti dia amala, mengamalkan amalannya al-hanifiyah. Ya, sesuatu yang lurus, ya, sesuatu yang lurus, jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Seorang yang bertauhid itu namanya seorang yang hanif, berada di atas al-hanifiyah. Ya. Dan dikatakan juga tentang makna al-hanifiyah ini i'tizalul asnam, menjauhi berhala-berhala. Wal hanifu huwa al-mustaqim 'alal haq al-muttabi' lahu. Sehingga orang yang hanif, yaitu orang yang lurus, berada di atas kebenaran, ya, mengikutinya. Lurus, berada di atas kebenaran, orangnya disebut hanif. Ya. Waqila, ada yang mengatakan makna al-hanifiyah alladzi yu'min bir-rusul kullihim, yang mengimani seluruh para rasul. Waqila, ada yang mengatakan al-hanifiyah itu adalah syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Ya, ja'a fil lisan, ya, dapat atau telah datang dalam al-lisan. Al-lisan di sini maksudnya lisanul Arab. Ya, ada kamus judulnya apa? Lisanul Arab. Ya, lisannya bangsa Arab. Itu kurang lebih, saya ingat saya ada 15 jilid, ya jemaah sekalian. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghafal sebagian dari qamus tersebut. Ya, qamus lisan al-Arab, ya, sangat terkenal sekali. Sering para ulama menyebut al-lisan yaitu lisanul Arab. Ya, kalau disebut al-qamus saja, maka yang disebut atau dimaksud adalah al-qamus al-muhit. Kalau disebut al-qamus pakai al, maka yang dimaksud al-qamus al-muhit. Ya, lil Imam Al-Fairuz Abadi. Ya. Ya, dan kamus-kamus yang lainnya, tapi ini sangat terkenal di kalangan para ulama. Ya. Ya, di dalam kamus tersebut dijelaskan makna hanif adalah al-muslim alladzi yatahannaf 'anil adyan. Ya, hanif itu artinya seorang muslim yang dia itu yatahannaf 'anil adyan. Ya.
berpaling atau bergeser dari agama-agama yang ada, yamilu ilal haq, menuju kepada kebenaran. Ya, ini bisa dilihat dalam Lisanul Arab, kemudian Mukhtar As-Sihah. Ya, ini juga salah satu kamus ya, Arabik ya, Lisanul Arab dan Mukhtar As-Sihah. Dan juga dilihat lebih lanjut dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, kalau kita melihat definisi-definisi atau kriteria Hanifiyah tersebut, maka kita bisa sederhanakan Al-Hanifiyah adalah sikap yang lurus di dalam beragama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, tentu mencakup di dalamnya syahadah la ilaha illallah, tercakup di dalamnya mengikuti jalan kebenaran seperti yang telah disebutkan dalam kriteria tadi. Ya, lanjutannya kata al-muallif atau penulis di sini Syekh Hafidz Al-Hakami, hiyal hanifiyah millati Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi syariat yang Allah perintahkan kita mengikutinya itu adalah hanifiyahnya. Ya, atau boleh kita katakan ajarannya. Ya, tuntunannya yang dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, Abu Tauhid, bapak ketauhidan. Ya, bapak ketauhidan. Ya, kenapa? Karena wallahu alam bisawab, di dalam dakwahnya beliau ya bergesekan atau bertentangan dengan umatnya dalam hal ini, dan beliau menyadarkan umat beliau tentang hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan, dan beliau berlepas diri dari umatnya sampai mereka hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang satu. Ya, sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya jauhkanlah diriku ya Allah dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Baik. Di sini al-muallif memberikan beberapa ayat tentang hal ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Ini tersebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Ya, saya kutipkan di sini tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, yang mana ayat yang ke-19 ini berkaitan dengan ayat 18-nya. Ya, kita lihat di layar ayat 18-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Wal malaikah, demikian pula para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, qaiman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, setelah Allah SWT menjelaskan bahwasanya Dia mempersaksikan para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu bahwasanya la ilaha illa huwa, maka di ayat 19-nya, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini adalah takrir, ya penetapan dari Allah Azza wa Jalla tentang tauhid dengan sebesar-besar jalan yang mewajibkan padanya. Ya, maksudnya itu Allah jelaskan di ayat di atas, ayat 18, tentang tauhid dengan seagung-agung dalil. Apa seagung-agung dalil di sini? Persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la ilaha illa huwa. Demikian pula persaksian khawasil khalq, makhluk yang paling khusus yang ada di sisi Allah itu para malaikat. Ya, seakan-akan kalau kalian wahai manusia masih mengingkari, ya Allah saja mempersaksikan. Para malaikat yang ada di sisinya mempersaksikan. Orang-orang yang diberikan ilmu mempersaksikan, bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah. Maksudnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini sebesar-besar jalan yang menunjukkan akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanawwa'al adillah fil afaq wal anfus ala hadzal asl al-'azim. Ya. Dan seterusnya, panjang lebar di sini beliau menjelaskan tentang
tafsiran ya dari ayat yang ke-18 dan ke-19. Ya, wa alzaman nas al-amal bil amril masyhudi bih. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada manusia untuk beramal sesuatu yang telah dipersaksikan tadi. Ya, sehingga pada ayat yang ke-19-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Ya. Jadi hanya satu agama yang benar, agama Islam, dan agama yang lain adalah agama yang batil. Ya, ini kesaksian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pujian Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan agama ini ya adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga janganlah seseorang itu beragama atau berpegang kepada syariat kecuali dengan syariat agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berpegang padanya. Nah, walamma qarrara annahu al-ilahul haq al-ma'bud, ya, masih lanjutan Syekh Abdurrahman Sa'di ya. Setelah Allah mentakrir, menetapkan bahwasanya sesembahan yang hak yang mesti diibadahi itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya, dan agama yang mesti dipegangi itu adalah agama Islam, ya, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Baik, wadih insyaallah. Kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun." Ya. Apakah selain agama Allah Subhanahu wa taala mereka cari? Ya, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Padahal seluruh yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, semuanya berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala taw'an wa karha. Ya, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan suka, tau'an wa karha, ataupun dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang tafsiran ayat ini, ayatul talibuna wa yarghabur raghibuna fi ghairi dinillah. Ya, jadi apakah orang-orang yang mencari, orang-orang yang menginginkan kebaikan itu mencari agama selain Allah? La yuhsinu hadza wa la yali. Ya, ini tidak layak. Ya, karena tidak ada agama yang lebih baik daripada agamanya Allah, agamanya Islam. Ya. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Ya. Padahal telah berserah diri kepada Allah segala yang ada di langit maupun di bumi. Ya, jadi seluruh makhluk munqadun, mereka itu tunduk. Ya. Bitaskhirihi, dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mustaslimunalah, berserah diri kepada Allah tau'an wa ikhtiyaran. Ya, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan suka maupun terpaksa. Ya, wa humul mu'minunal muslimunal munqaduna li'ibadati rabbih. Ya, kalau kita perhatikan seluruh alam ini tunduk kepada Allah. Ya, langit, ya, tunduk, bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keduanya mengatakan ataina ta'in, ya, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan taat. Matahari juga tunduk, ya, waktunya terbit ya terbit, waktunya terbenam ya terbenam. Ya, hujan juga demikian. Ya, langit, bumi, dan segala yang ada mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang muslim. Ya, seorang muslim dia itu apa? Berserah diri. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan urusannya, dia berpegang hanya dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Hatta al-kafirun, ya, sampai buat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, mereka juga pasti, ya, mau tidak mau tunduk kepada qadar dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Ya, ketika mereka berpisah dengan dunia, ketika hari kematian, ya, mau tidak mau harus ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya meninggal ya meninggal. Meskipun dia tidak beriman, meskipun dia tidak percaya, waktunya mati ya mati, jemaah sekalian. Ya, la khuruja lahum anhu, ya, tidak ada yang keluar daripada sunnatullah di dalam kehidupan.
Wa ilaihi marji'ul khalaiq kulluha, dan kepada Allah lah kembalinya seluruh makhluk. Allah akan membalasi ya amalan-amalan mereka dengan hikmah darinya. Bainal fadli wal adl, antara anugerah dan keadilan. Jadi kalau orang itu berbuat baik, berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Al-fadl, anugerah. Kalau dia berbuat kejahatan, maka Allah berbuat keadilan. Ya, dia tidak akan dibalasi kecuali dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Baik, kemudian ayat yang ketiga, kita kembali kepada kitab kita. Wa qala ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-130. Ya, lengkapnya, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, dan tidak ada yang membenci. Ya, yarghabu an artinya membenci. Tidak ada yang membenci kepada agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan orang yang memperbodoh dirinya. Walaqad istafainahu, padahal kami telah memilih Nabi Ibrahim itu fid dunya, di dunia, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya beliau di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ini persaksian siapa? Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang enggak suka kepada agamanya Nabi Ibrahim, maka dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Ya, lanjutan dari ayat ini 131-nya, idz qala lahu rabbuhu aslim, ya, ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, tunduk patuhlah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk kepada Rabb, Tuhan semesta alam. Ya. Wa wasa biha Ibrahimu bani, ya, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Ya, apa pesannya para nabi tersebut kepada anak-anaknya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih bagi kalian Islam ini sebagai agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini patut kita jadikan pelajaran atau ibrah, bahwasanya mereka para nabi dan para rasul tapi tetap membimbing keluarganya. Jadi mereka tidak merasa saya nabi, saya rasul, pasti keluarga saya langsung mengikuti. Tidak, mereka masih memberi nasihat, memberi perintah, memberi bimbingan. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena fitnah itu besar, fitnah itu banyak. Satu saat mereka wafat, para nabi dan para rasul tersebut, yang meneruskan siapa? Anak-anaknya. Kalau tidak diberikan wasiat, tidak diberikan pesan, mungkin mereka akan terlupa. Karena itu mereka berpesan, ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian Islam ini sebagai agama. Ya, jangan berpaling dari yang lain. Ya, meskipun nanti aku sudah wafat, aku sudah ini, jangan berpaling dari Islam. Janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri. Demikian pula Nabi Yakub, ya, di ayat selanjutnya, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub itu didatangi oleh kematian, yang menjelang wafatnya. Idh qala li banihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Maka jawaban anak-anaknya, na'budu ilahak, kami akan menyembah Rabbmu, wa ilaha abaik, dan kami akan menyembah Rabb nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahida, sebagai sesembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya, kepada Allah berserah diri. Ya, ini penting dalam kehidupan, apalagi di zaman sekarang jamaah sekalian. Jadi wasiat untuk berpegang di atas al-Islam, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada minimalnya keluarga kita, anak dan istri kita, karena fitnah itu sangat besar di akhir zaman, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Nah, kita lanjutkan jemaah sekalian, yang disampaikan di sini oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, beliau mengutip di ayat yang lain,
Ya, surah Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, ya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ya, berbahagialah kita jemaah sekalian, kita berada di atas ad-dinul Islam semenjak kita terlahir. Ya, tinggal menyelesaikan sisa kehidupan kita, ya, agar kita terus di atas hidayah, di atas al-Islam sampai akhir hayat kita. Ya, ai man yadinu, ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, barang siapa yang beragama dengan selain agama Islam yang telah Allah ridhoi kepada hamba-hambanya, fa'amaluhu mardud, ya, maka amalannya itu tertolak. Ya, meskipun dia berbuat baik, berbuat apapun, kalau agamanya selain Islam tertolak, mardud. Ya, li'anna dinal Islam, karena agama Islam ini mencakup di dalamnya apa? Istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Inilah arti dari agama kita al-Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasan, ya, dengan ikhlas, dengan tunduk, ya, li rusulihi, fama lam ya'ti bihil abdu lam ya'ti bisababin najah. Ya, jadi siapa yang tidak datang dengan agama Islam ini, maka dia tidak datang dengan sebab keselamatan dari azab Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sampai kalau meninggalnya dia dalam keadaan di atas agama Islam, di atas selain agama Islam, maka di akhirat termasuk minal khasirin. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ya. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah? Ya, syuraka. Syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka itu mengambil, ya, syuraka, sekutu bagi Allah, yuwalunahum, mereka bersikap loyal kepada mereka, wa yashtarikunahum wa iyyahum fil kufr, mereka bersyarikat di dalam kekufuran dan amal-amalnya, min syayatinil ins, baik itu syaitan dari jenis manusia, ad-du'at ilal kufr, ya, dai-dai kepada kekufuran, syara'u lahu, mereka telah membuat syariat, ya, ma lam ya'zam bihillah, apa yang tidak Allah izinkan, baik itu berupa kesyirikan, baik itu berupa al-bid'ah, kebid'ahan, ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan apa yang diharamkan olehnya, dan lain-lainnya dari mengikut hawa nafsu mereka. Ma'an din la yakunu illa ma syara'ahu Allah taala, padahal agama itu tidaklah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, agar para hamba beragama dengannya, bertaqarrub kepada Allah dengan agama Islam ini. Fal aslul hajar ala kulli ahad an yashra' syai'an ma ja'alillah wa an rasulih, fa kaifa bihaula'il fasaqa al mustarikina hum wa aba'hum al kufr. Ya, maka tidak layak seseorang itu membuat syariat sesuatu, ya, dengan selain dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana halnya dengan orang-orang fasik yang mereka itu mensyariatkan sesuatu selain dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, ya, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Baik, kesimpulannya dari soal jawab ini jemaah sekalian, bahwasanya syariat yang Allah perintahkan kita berpegang dengannya, yaitu syariat agama Islam, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama syariat yang mengajarkan kepada kita prinsip ketauhidan dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kam maratibu dinil Islam? Ya, ada berapa tingkatan-tingkatan agama Islam itu?
Ya, kata beliau, thalathu maratib, ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu al-Islam, yang kedua yaitu al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu wahidin minha, dan masing-masing darinya idza utliqa, apabila diitlaqkan, syamulad dinu kulluh, maka mencakup seluruh agama. Jadi agama Islam itu ada 3 tingkatan. Islam tadi artinya apa? Al-istislam, berserah diri. Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, lebih tinggi lagi iman, lebih tinggi lagi ihsan. Nah, apa bedanya sama sekalian? Islam, kemudian tingkatan lebih tinggi iman, tingkatan lebih tinggi ihsan. Ya, kalau dari sisi rukun-rukunnya tentu berbeda. Ya, Islam ada 5 rukunnya, iman ada 6 rukunnya, ihsan ada 1. Dari jumlah rukunnya berbeda. Dari orangnya, ya, kalau orang yang sudah ihsan, dia pasti iman, dia pasti Islam. Ya, karena ihsan ini tingkatan tertinggi. Kalau orang yang Islam saja, belum tentu dia iman, belum tentu apalagi dia ihsan. Karena itulah yang tingkatan tertinggi ihsan ini lebih sedikit daripada yang kedua, al-iman. Dan orang yang berada di level kedua al-iman lebih sedikit daripada yang di level pertama, yaitu Islam. Ya, tidak semua yang mengaku Islam itu iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lisannya, tapi hatinya belum tentu mengimani. Ya, kan orang-orang munafik juga mengatakan seperti itu. Ya, jadi orang yang Islam saja belum tentu di jenjang selanjutnya itu al-iman, apalagi di ihsan. Kalau sudah tingkatan yang tertinggi berarti dia sudah mendapatkan tingkatan yang sebelumnya. Ya, seperti tangga ya, tangga 1, 2, 3. Kalau sudah di tingkatan ketiga berarti dia sudah melewati tangga pertama dan tangga kedua. Kalau dia masih di tangga pertama, dia belum naik ke tangga kedua sampai dia menaikinya. Paham ya? Nah, orang yang sudah di tangga atas berarti dia sudah melewati tangga sebelumnya. Karena dia tidak mungkin langsung loncat, harus melalui tahapan pertama, tangga kedua, baru tangga ketiga. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan ya jamaah sekalian, itu gambaran Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Jadi al-ihsan ini sifatnya lebih khusus, kemudian melebar lagi iman, kemudian melebar lagi Islam. Ya, baik. Kemudian kata beliau, masing-masingnya idza utliqa, kalau diitlakkan itu maksudnya disebutkan, disampaikan Islam dalam Quran maupun dalam sunnah, dalam satu ayat atau satu hadis ada keterangan Islam atau muslim atau muslimun, Islam saja disebutkan, tidak disebutkan iman, tidak disebutkan ihsan di ayat itu atau di hadis itu, maka Islam tersebut mencakup iman dan ihsan. Contoh yang kedua, kalau disebutkan dalam ayat atau hadis tentang iman saja, mukmin, mukminun atau al-iman saja, maka iman di sini mencakup semuanya. Islam mencakup, kemudian ihsan juga mencakup. Contoh yang ketiga, ihsan, disebutkan ihsan dalam satu ayat atau satu hadis. Tidak disebutkan di ayat atau hadis itu Islam maupun iman, maka mencakup seluruhnya. Apa misalnya? Diberikan contoh di sini, saya kutipkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Kata beliau, kesimpulannya, ya, idza warada ahadu hadainil lafdhain, kalau disebutkan salah satu dari dua lafaz, baik Islam maupun iman, ya, fal maqsudu bihi dinul Islam kullih, maka maksudnya mencakup. Jadi kalau disebutkan Islam saja dalam ayat apapun atau dalam hadis apapun, mencakup iman juga. Kalau disebut iman saja, maka mencakup semuanya. Kalau disebutkan dua-duanya, baru dibedakan. Islam maknanya amal-amal yang zahir, iman lebih kepada yang batin.
Kalau disebutkan salah satunya mencakup semuanya. Itulah istilahnya para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul berpisah. Kalau berpisah berkumpul. Jadi kalau berkumpul lafaz-lafaz tersebut dalam satu konteks ayat maupun hadis, maka maknanya menjadi terpisah-pisah, maksudnya punya makna sendiri-sendiri. Kalau berkumpul berpisah, saya ulangi, Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lain. Itu kaidahnya seperti itu. Idza ijtama'a, kalau berkumpul ada sendiri-sendiri maknanya. Kalau disebutkan satu saja mencakup yang lain. Baik, kita lihat contoh-contohnya sama sekalian. Contohnya di hadis Jibril. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, tanya kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam. Nah, Nabi SAW menjawab dengan 5 rukun Islam. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau mendirikan sholat, zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Lalu malaikat Jibril mengatakan, sodaqta, engkau telah benar. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Lalu tanya lagi tentang ihsan, maka beliau menjawab dengan rukun ihsan yang 1. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak maka Allah melihat kepadamu. Nah, ini satu konteks hadis, di situ disebutkan ketiga-tiganya. Berarti apa menurut kaidah tadi? Kalau disebutkan masing-masingnya, maka masing-masingnya punya makna tersendiri. Kalau berkumpul, ini berkumpul apa enggak? Di hadis Jibril alaihissalam, malaikat Jibril tanya, nah di hadis itu disebutkan iman, disebutkan Islam, disebutkan ihsan, disebutkan. Kaidahnya bagaimana kalau berkumpul berpisah? Berpisah maksudnya punya makna tersendiri. Bisa difahami sama sekalian? Sendiri. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW membedakan Islam itu rukun Islam yang 5, yang iman itu rukun iman yang 6, yang ihsan disebutkan sendiri. Berarti ketika disebutkan masing-masingnya 3 itu ada dalam satu konteks hadis, maka Islam tersendiri maknanya, iman punya makna sendiri, ihsan punya makna sendiri. Contoh yang kedua, dalam surat Al-Ahzab 35 disebutkan 10 golongan sama sekalian. Di situ ada penyebutan Islam dan iman satu ayat. Ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kaum muslimin laki-laki maupun wanita, kaum mukminin laki-laki maupun wanita. Ini lafadznya berkumpul apa berpisah? Berkumpul. Berkumpul karena dalam satu ayat disebutkan dua-duanya. Kalau berkumpul berarti maknanya terpisah. Islam di sini lebih kepada amal-amal yang zahir, iman di sini mukminin wal mukminat lebih kepada amal-amal yang batin, yaitu rukun iman yang 6. Rukun iman yang ke-6 itu kan iman kepada Allah, letaknya di mana? Di hati. Iman kepada para malaikat sampai iman yang kepada hari akhir, kepada takdir, semuanya di hati. Ini kan amal batin. Kalau rukun Islam yang 5 itu kan zahir. Syahadat itu kan persaksian. Lisan, ada lisannya, zahir. Salat zahir, zakat zahir, puasa zahir, haji zahir. Meskipun diikuti oleh batin ya, tetapi nampak dalam amal zahir. Sehingga ketika berkumpul dalam satu lafaz Islam dan al-iman, Islam lebih kepada yang zahir yaitu rukun Islam yang 5, iman lebih kepada yang batin yaitu rukun iman yang 6. Bisa difahami ya. Contoh yang ketiga, ini penting ya, untuk dicatat, tapi pakai pensil kalau di kitab ya. Contoh yang ketiga, surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14. Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rab, orang-orang Arab Badui bilang, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Rasul, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, tapi ucapkan aslamna, kami telah berislam.
Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati-hati kalian. Di sini berkumpul apa berpisah lafadznya? Berkumpul apa berpisah? Berkumpul, karena di situ ada lafadz iman, yaitu pada kata apa? Amanna. Qul lam tu'minu, ada kata Islamnya, aslamna. Berkumpul dalam satu konteks ayat. Maka di sini ditafsirkan Islam kepada amal yang zahir, kemudian iman kepada amal yang batin. Zahirnya di mana? Di sini mereka syahadat. Kami sudah berislam, kami sudah masuk Islam. Artinya lisan kalian memang seperti itu, mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi jangan bilang kami telah beriman karena kalian masih mengucap saja, ucapkan kami telah berislam. Karena hakikat iman belum masuk di hati kalian. Sehingga di sini berkumpul lafadznya, maka dibedakan. Lebih kepada iman kepada amal yang batin, Islam kepada amal yang zahir. Sudah jelas atau masih jelas? Jelas insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya. Ya, sehingga dikatakan di sini idza warada hadzanil lafdhan, kalau 2 lafaz itu bersatu ada dalam satu konteks ayat maupun hadis, fal iman, maka iman ditafsirkan al a'mal al batinah, amal-amal yang batin. Yaitu apa? Iman, yaitu amal-amal hati seperti iman kepada Allah, cinta kepadanya, takut kepada Allah, rasa harap kepadanya, ikhlas kepadanya. Adapun Islam kalau disebut bersama iman ya, maka Islam ditafsirkan amal-amal yang zahir allati qad yashubuha al-iman al-qalbi, yang terkadang mengiringi iman di dalam hati. Baik. Berkata Imam Ibnu Taimiyah, kata iman itu terkadang disebutkan secara mufrad. Mufrad di sini maksudnya sendirian, tidak bergandengan dengan lafaz iman. Terkadang bergandengan dengan Islam, 2 lafaz disebut kedua-duanya. Lalu Imam Ibnu Taimiyah mencontohkan hadis Jibril tadi alaihissalam, kemudian di dalam surah Al-Ahzab 35 dan Al-Hujurat ayat yang ke-14. Sebaliknya, idza dzukira ismul iman, kalau iman itu disebut sendirian, maka Islam juga tercakup di dalamnya, amal yang soleh juga tercakup di dalamnya. Misalnya dalam hadis cabang-cabang keimanan, iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, cabang yang paling dasar menyingkirkan duri atau gangguan dari jalanan. Coba, menyingkirkan duri dari jalanan termasuk amal zahir atau batin? Zahir. Nah, dalam hadis cabang-cabang keimanan itu yang disebut Islam atau iman atau kedua-duanya. Iman saja, tidak disebut Islam, karena Nabi SAW bersabda iman itu 70 cabang lebih. Kan iman saja yang disebut, berarti iman mencakup Islam dan juga ihsan, mencakup semuanya. Tidak hanya iman saja, karena kalau kita perhatikan 70 cabang lebih tersebut itu ada amal yang zahir, ada amal yang batin. Ada cinta kepada Allah, juga ada birrul walidain dan yang lainnya, ada sholat, zakat dan yang lainnya. Sehingga di situ ada yang zahir, ada yang batin. Baik, ini beberapa contoh dan hubungan ya, atau talazum antara lafaz Islam, kemudian lafaz iman dan juga lafaz ihsan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, idza iqtarana ahaduhuma bil akhar, kalau salah satu dari lafaz tersebut Islam maupun iman bergandengan dengan lainnya, Islam maupun iman bergandeng dalam satu ayat atau hadis, maka Islam ditafsirkan istislam, berserah diri kepada Allah dengan zahir, yaitu ucapan lisan dan amalan anggota badan. Wa yasdur minal mu'min, dan tumbuhnya dari seorang mukmin yang sempurna keimanannya, wa dhaifil iman, maupun orang mukmin yang lemah imannya. Ya. Wa minal munafiq, ya, lakin termasuk juga orang munafik, tetapi dia tidak disebut muslim yang zahir, ya, karena kafir batinnya. Wa yufassar al-iman, dan ketika iman digandengkan dengan Islam atau sebaliknya, maka al-iman ditafsirkan berserah diri dengan yang batin, yaitu pengakuan hati dan amalnya. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang beriman.
Ini memperkuat ya dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Wa hadzal ma'na yakunul iman a'la. Ya, sehingga dengan makna ini iman itu lebih tinggi. Fa kullu mu'minin muslim, sehingga setiap mukmin itu muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Ya, dilihat muslimnya itu, kalau dia mukmin di hatinya berarti dia mukmin. Kalau dia hanya sebatas lisan berarti dia bukan mukmin, kan gitu ya. Kalau mukmin pasti muslim. Karena mukmin ini tingkatannya di atas Islam. Iman tangganya di atas keislaman. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, itu tentang maratib dinul Islam ya. Jadi ada 3 tingkatan. Ya. Ya, kita tambahkan satu lagi, ma ma'nal Islam? Ya, apa makna Islam itu? Ya, dijelaskan oleh beliau, makna Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, jadi Islam itu maknanya istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, inqiyad lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Sini kita bawakan penjelasan Syekh Abdurrahman Abdurrahman Ibn Qasim dalam Hasyiah Thalathatul Usul, ya penjelasan usul thalatha. Kata beliau, istislamu lillahi bitauhid itu maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepadanya dengan mengesakannya dalam rububiyahnya, dalam penciptaan, dalam pengaturan, menunggalkan, mengesakan Allah dalam segala hal bentuk ibadah. Ya, dan ini terambil dari at-taslim lil maniyah. Ya. Saya ulangi, istislam lillah bitauhid itu maknanya apa? Menghinakan dan tunduk diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Di dalam rububiyahnya, ya, maupun uluhiyahnya. Kalau boleh saya sederhanakan ya, jadi menghinakan dan tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam rububiyah maupun uluhiyah. Ya, termasuk juga asma wa sifat tentunya. Tapi di sini ibarah dari beliau rububiyah, termasuk juga al-khalq, penciptaan, termasuk juga pengaturan. Penciptaan itu maksudnya kita meyakini yang menciptakan segalanya itu Allah, yang mengatur segalanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam anwa'ul ibadah, segala jenis ibadah kita hanya menyerah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Al-Qasim, dengan melakukan perintah-perintahnya, ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang mungkar, taat kepada Allah Azza wa Jalla, hanya mengharapkan wajahnya, wa raghbatan, dan mengharapkan pahala di sisinya, takut dari azabnya, melakukan perintah, meninggalkan larangan, semata-mata mencari ya wajhul amirin nahi, ya wajah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan, yang melarang. Ya, huwa alladzi ja'at bihi jami'ur rusul, inilah yang datang dengannya seluruh para rasul. Jadi kalau disederhanakan, tunduk kepada Allah dengan ketaatan artinya melakukan perintah, menjauhi larangan. Yang ketiga, menurut Syekh Hafidz Al-Hakami, wal khulusu minasyirki. Ini lafaz Arabiknya ya. Menurut Syekh Hafidz Al-Hakami, wal khulusu minasyirki, dan membersihkan, menjernihkan dari kesyirikan. Ya, menurut penjelasan Syekh salah seorang ulama ya, Al-Utsaimin ya, Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menjelaskan lafaz yang dipakai oleh muallif di sini ya akan lebih baik kalau menggunakan wal bara'ah minasyirki, wal bara'ah. Coba lihat Arabiknya di layar itu, beliau menggunakan lafaz al-khulusu. Akan lebih tepat kalau menggunakan lafaz al-bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri, lawan dari loyalitas. Bara'ah itu apa? Lawan dari loyalitas, ya, berlepas diri. Minasyirki, dari kesyirikan. Nah, di sini alangkah baiknya kalau muallif menambahkan kalimat wa ahlihi, dan ahlinya.
Ini saya menukil dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Alangkah baiknya kalau muallif di sini setelah syirik itu menambah dan juga pelakunya. Jadi tidak hanya berlepas dari kesyirikan tapi juga dari pelakunya. Ya, ini bisa kita lihat dalam uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya lafaz beliau wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan tapi tidak cukup dan juga pelakunya. Fala budda, ya kata Syekh Abdurrahman Al-Qasim, sehingga seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan wa min ahli syirki, dan juga dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, baro, ya, fil i'tiqadi, baik dalam masalah keyakinan, wal amal, dalam masalah beramal, wal maskan, maupun dalam masalah tempat tinggal. Masya Allah, sampai tempat tinggal sampai seperti itu, saking baroknya itu ya, sampai seperti itu. Masya Allah. Di sini saya menerjemahkan apa adanya dari lafadz muallif, ya mungkin ya saking khawatirnya ya jemaah sekalian, kalau tinggal di daerah orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak suka dengan tauhid, yang mungkin dikhawatirkan terjerumus, atau mungkin seandainya datang azab, misalnya dia juga terkena kalau dia tidak menyampaikan, ya seperti itu. Ya kan kalau hadis 99 orang yang dibunuh itu kan disuruh apa? Pindah ke daerah yang masyarakatnya beribadah, karena lingkungan itu berpengaruh. Ya ini tidak hanya dalam hal ini saja, termasuk dalam hal kemaksiatan. Kalau daerahnya ahli maksiat, apa kuat kita di atas keimanan dan amal soleh? Ya kalau kuat, anak kita mungkin terpengaruh gitu ya. Jadi ya kata orang Arab itu al-jar qablad dar, ya pilihlah tetangga sebelum rumah. Jadi dilihat dulu lingkungannya, disurvei dulu, kalau baik baru memilih rumah di daerah situ. Ya baik itu beli maupun kontrak, dilihat dulu daerahnya. Jangan langsung wah ini rumahnya cocok langsung di situ, jangan. Dilihat dulu daerahnya, apakah ada masjid, ada musola, apakah orang-orangnya taat, apakah orang-orangnya kondusif, ya diperhatikan dulu. Baru melihat rumah yang akan kita tinggali. Karena itu akan berpengaruh kepada diri kita dan juga keluarga kita. Ya ini tidak berarti ya satu lingkungan itu harus ini semua, tidak. Karena dulu sahabat juga bilang kepada pelayannya, berikan sebagian masakan kita kepada tetangga kita yang Yahudi. Ya, saya ulangi, ini tidak berarti ya satu daerah itu harus, enggak. Cuma di sini saking tingkat ya baraknya itu seperti itu ya sama sekalian. Ya, jadi kita perhatikan ya, jangan sampai di satu daerah tersebut semuanya orang-orang kafir, semuanya orang-orang musyrik misalnya. Kemudian kita di situ ya dikhawatirkan ya tauhid kita akan tergeser. Mungkin lambat setiap hari melihat ya kesyirikan, melihat kemaksiatan, ya demikian. Khawatir akan tergeser keimanan kita. Ya, baik. Ya, ini bisa dilihat dalam Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Ini yang salah satu hasyiah yang sangat indah, ini Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim ya rahimahullah taala. Jadi tidak terlalu panjang tapi sangat dalam ya ini pembahasannya. Dan juga syarah-syarah yang lain ya yang dari para ulama juga memiliki kelebihan, tapi di sini Syekh Abdurrahman Al-Qasim memberikan syarah dengan penjelasan yang sedang tapi dalam. Baik, sebagai penutup di sini Syekh Hafidz Al-Hakami memberikan beberapa ayat dalam hal ini, di antaranya surah An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dinan," dan siapakah yang lebih baik agamanya, "mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ini lanjutan ayatnya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Ya. Kemudian di ayat yang lain surat Luqman 22, wa may yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya. Dan ayat yang ketiga, fa ilahukum ilahun wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian hendaknya berislam, berserah diri. Wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita garis bawahi ya pakai pensil.
Yang ayat An-Nisa 125 pada kata aslama. Aslama. Pada ayat Luqman 22 itu pada kata yuslim. Yuslim. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu. Pada ayat Al-Hajj pada lafaz aslimu. Ini fi'il amr, kata perintah. Aslimu untuk jamaknya. Ya, aslimu. Nah. Ya, ini beberapa contoh ayat yang beliau sampaikan. Kita cukupkan di soal jawab ini sama sekalian, mengingat waktu sudah lewat ya dari jam 6. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapatkan faedah dan ilmu dari Allah Azza wa Jal. Untuk selanjutnya semoga lebih menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.